saya memberikan arahan ke teman-teman putra-putri batik, ayo kita literasi agar orang Pamekasan tahu batik Pamekasan, sehingga kita tidak kehilangan identitas batik itu. Tapi nggak mahal kan? Bisik-bisik lah bang. Gitu ya. Ya. Pamekasan, kreatif bang. My hobby is my hoki bang. Seniman itu bukan karena ijazahnya, tapi karena karyanya. Ya, oret-oretannya bang. Wah. Jadi ini bang. Ini diperlihatkan. Nah, jadi batik ini nanti akan menjadi seperti ini. Gitu. Yang ini, ya. Wah, ada lagi bang. Keren enggak, bang. Bismillah. Waduh, ada cowoknya juga. Iya. Korean style. Iya, Korean style nih, modern semua ini. Iya. Dan hebatnya pembatik Pamekasan tuh bang, mereka sangat peka dengan perkembangan batik bang. Sangat-sangat peka. Ada batik yang dicap dipadu dengan yang ditulis bang. Jadi setelah dicap ditulis. Disebut caplis. Karena dicap dan ditulis. Kemudian ada juga batik printing itu bang, yang printing tadi itu ditulis lagi bang. Oh gitu. Diwarnai lagi. Bisa jadi. Apa itu namanya? Nah ini dia. Printing bukan batik dong, tapi begitu kena proses batik jadi batik juga akhirnya. Saya pernah bang tuh bang di pasar, loh, ini batik print, kenapa diproses dengan batik tulis sekarang? Jadinya apa ya? Ya tetap batik lah kan, melalui proses perintangan. Tapi itu gimana hasilnya? Bagus atau gimana? Ya bagus lah bang, cuma kalau printing kan mengurangi keindahannya kurang. Iya. Kemudian saking kreatifnya masyarakat Pamekasan, pengrajin Pamekasan, motif batik yang ada di Pamekasan itu bang, setiap minggunya selalu ada yang baru. Selalu ada yang baru. Tiap minggu itu bang. Jadi kalau di Jogja atau di Jawa kadang batik itu tidak boleh difoto bang. Oh gitu. Iya, karena takut dicontek. Kalau di Pamekasan sekarang zaman sudah modern, kita jualan online kan, internet, sudah banyak kan motif-motif batik. Saya perhatikan di internet tuh. Betul. Banyak. Nah ada bang di beberapa daerah yang tidak boleh dipotret, kecuali dia mau beli. Kalau di Pamekasan bang, bukan dilarang, malah disuruh. Potret. Iya, silakan Pak difoto aja Pak. Mereka tidak takut kalau dia akan dijiplak, karena seminggu lagi dia akan berubah motifnya. Ada lagi yang baru, ada lagi, terus begitu bang. Nah, ada baiknya, ada sisi baiknya dengan perkembangan batik di Pamekasan. Otomatis motif dan warnanya akan kaya. Cuma yang menjadi kekhawatiran saya, yang klasik ditinggal bang. Nah, jadi harapan saya ke pengrajin batik itu jangan ditinggal lah yang klasik, tetap diproduksi. Nah, salah satu bisa digabungkan ya dengan modern. Iya, jadi salah satu trik saya adalah memadukan yang klasik dengan yang modern. Jadi seperti jaket ini bang. Ya ini. Nah, begini nih. Jadi klasiknya ada, modernnya ada, gitu. Iya, tetap dipertahankan. Iya. Jadi butuh edukasi lagi kepada pembatik Pamekasan ya. Dan kalau menurut saya malah kita mengedukasinya lebih ke masyarakat dan kalau bisa penggiat-penggiat fashion lah. Bagaimana mensiasati batik-batik yang kita punya ini agar tampilannya jadi lebih anak muda. Kemudian kalau sudah kita lakukan seperti itu bang, kalau kita bisa mendesain sendiri seperti saya nih, buat dari kain polos kemudian kita motif sendiri, kalau bisa seperti itu alangkah lebih baiknya, sehingga pengrajin kita itu open minded gitu, buka, oh ternyata
motif itu tidak harus begini ya, tidak melulu yang klasik ya, ternyata bisa dibuat begini klasiknya. Gitu. Klasik bisa dibikin modern. Iya, tanpa menghilangkan keklasikannya. Iya. Gitu. Ya seperti ini kan, ini bisa resmi, bisa santai nih. Iya, dibawa nongkrong keren Nongkrong Bang. keren. Resmi juga bisa ini. Ini jaket apa? Jaket. Jaket nih ya. Jaket ini. Iya. Tapi sepertinya bisa jas. Iya, jadi untuk nongkrong bisa. Terus kalau acara formal-formal kita lagi pakai kaos nih, tinggal pakai ini tutup. Iya. Udah kayak resmi Bang. Iya. Gimana? Nggak bikin lagi? Pasti bikin, pasti dijual kok. Tenang saja, ditunggu karya Henry Seset. Insya Allah saya mesen yang paling besar. Siap, tinggal ukur. Mas Serdis, Iya Bang. tempo hari saya lihat di sosmed, sampean lagi ngumpul sama putra-putri batik Oh Pamekasan. iya betul Bang. Itu dalam rangka apa itu? Iya, ngumpulnya di Talang Siring waktu itu iya Bang. benar. Nah itu dalam rangka upgrading teman-teman putra-putri batik Pamekasan. Jadi kebetulan saya ditunjuk sama teman-teman itu menjadi pembinanya Bang. Pembinanya di putra-putri batik Pamekasan. Jadi menurut saya tidak ada salahnya kita mengupgrade kemampuan dan pengetahuan kita tentang batik. Jadi yang namanya duta batik Bang harus bisa, Harus peka ya. iya harus tahu tentang batik. Iya. Kemudian harus bisa cara mempromosikan batik itu sendiri. Kemudian harus juga bisa bagaimana memperbarui batik kita, tapi tanpa menghilangkan keklasikannya, kekhasannya. Iya, iya. Nah, jadi kemarin itu kita upgradingnya dua kali upgrading. Yang pertama public speakingnya Bang. Jadi bagaimana pengetahuan tentang batik, kemudian bagaimana cara menjelaskan batik itu sendiri. Kemudian yang hari kedua itu adalah kita membuat batik, mendesain batik. Jadi dari kain selembar yang masih polos, kita mencari inspirasi, kemudian kita gambar pakai pensil, kemudian kita suruhkan ke pengrajin batik. Jadi tugas putra-putri batik itu sebagai duta batik adalah mempromosikan batik, bukan membuat batik. Iya, mempromosikan. Kalau membuat itu kan tugasnya pengrajin. Iya, pengrajin. Nah, agar pengrajin tetap bisa melangsungkan mencari nafkahnya nih Bang dari batik, ya kita nih yang harus upgrade. Kita yang harus, Mbak, aku pesan kayak gini ya, buatkan kayak gini ya. Nah, kalau ini banyak peminatnya, dia kan semakin banyak jobnya Bang. Iya, iya, iya. Nah, jadi menurut saya malah putra-putri batik ini adalah sebuah jantung untuk pengrajin batik, agar karya-karya pengrajin ini bisa ter-up. Iya. Makanya Tetap jalan. iya, makanya putra-putri batik harus upgrading kemampuannya, karena zaman sekarang semuanya berkembang, semuanya berubah. Ya harus bisa. Nah, salah satu programnya Bang adalah literasi batik. Literasi batik ini gini aja deh gampangnya Bang. Kalau Abang cari atau pengen tahu tentang batik Pamekasan, carinya di mana? Di mana? Nggak ada ya? Iya, saya. Nah, Di mana? nggak ada memang Bang. Makanya aku tugaskan sama teman-teman, yuk batik klasik Pamekasan kita foto. Setelah kita foto, Nggak apa-apa difoto. nggak apa-apa Bang. Tadi kan takut dijiplak. Pamekasan, Oh. kreatif Bang. Iya. Selalu berkembang. Siap. Jadi batik klasik, ayo difoto. Setelah difoto, ayo kita cari tahu. Ini warnanya bagaimana, prosesnya bagaimana, kemudian filosofinya apa, dicatat, kemudian diupload, sehingga kita tidak kehilangan identitas batik itu. Seumpama batiknya pun sudah tidak ada, tapi kan kita masih punya datanya. Iya, betul. Nah, ini tugas kita.
agar budaya ini tidak hilang. Kalau tidak didokumentasikan, tidak diliterasi, Iya, betul. mengerikan, Bang. Contohnya saja Sido Mukti Pamekasan sudah mulai motifnya sudah hilang nih, Bang. Motif-motif yang lain juga kok ngeri-ngeri sedap ya. Sido Mukti yang ini ya? Iya. Yang ini ya? Iya. Ini Sido Mukti, ini Sido Mukti. Oh, sama ya? Iya, cuma ini kan sudah berubah. Ini jadi bunga semua. Iya. Sedangkan yang aslinya kan ada beberapa motif gitu. Iya. Nah, jadi saya memberikan arahan ke teman-teman putra-putri batik, ayo kita literasi agar orang Pamekasan tahu batik Pamekasan, mencintai batik Pamekasan, apalagi orang luar. Jadi ini sebagai info juga. Oh iya ya Pak, ya bagus juga idenya. Iya dong, karena sudah zaman sekarang itu. Contohnya kalau kita punya mbah, kalau kita jarang foto sama mbah, Iya, nggak tahu. nanti mbah meninggal, wah kita nggak punya dokumennya nih. Iya, nggak ada sejarahnya. Iya, nggak ada sejarahnya, harus. Jadi termasuk batik Pamekasan harus diliterasi. Itu pesertanya ada berapa orang putra-putri batik itu? Kemarin yang datang itu sekitar 20-an deh Bang. Banyak juga. Banyak juga. Jadi mereka kemarin itu Bang, saya kasih kertas, sudah saya desain bentuk baju gitu Bang. Ada sisanya nggak ya? Oh ada. Jadi kayak gini nih. Kayak gini. Nah kayak gini. Kemudian Oh, nanti suruh gambar. Iya digambar Bang, di motif. Nah jadi kayak gini. Oh, seperti ini. Nah motif ini kan ada simbolnya Bang, ada maknanya. Iya. Nah mereka harus bisa Masih mendeskripsikan. ada kupu-kupu ya sini ya. Iya. Ini. Wah ternyata abang jeli, hebat, mantap. Kupu-kupu juga ini tengahnya. Iya. Nah jadi setiap orang yang membuat harus bisa mempresentasikan batik apa motifnya. Iya, saya cuma tahunya ini kupu-kupu. Terus seperti ini nih apa nih? Apa semacam kayak air? Nah bisa jadi Bang. Kalau ini apa Bang menurut abang? Matahari kan? Matahari, Iya. betul. Kalau kira-kira ini menurut abang, kalau matahari itu simbolnya apa Bang? Ya, matahari kan menyinari bumi. Iya. Dan juga sebagai pusat tata surya kan. Iya. Jadi seperti matahari, manusia itu harus seperti Jadi matahari. pusat Memberikan manfaat Bang. manfaat ya. Untuk semua orang. Nah, begitu. Jadi putra-putri batik itu harus bisa merangkai kata agar batik yang mereka buat itu benar-benar orang paham gitu. Oh begitu ya. Jadi ini nampak depan, nampak belakang ya. Ya, ini yang depan, Bang. Iya, Ini depan yang dan belakang. belakang. Iya. Jadi maksudnya saat kita di atas kita harus bisa bermanfaat. Iya, di Saat bawah kita di bawah juga harus bisa bermanfaat. Siap. Jadi nggak ada ceritanya karena saya orang bawah, saya orang miskin. Oh nggak ada ceritanya. Iya. Anda masih bisa berbuat baik dan itu tidak perlu kaya dan tidak. Banyak filosofinya di batik. Mantap Bang, bener-bener belajar. Wih. Mas Herdi, Ya Bang. prestasi yang pernah sampean dapatkan apa? Prestasi. Oh, lupa ingat ini Bang. Saya pernah Saking juara. banyaknya, saking banyaknya ini. Pernah juara satu fashion design competition batik di Sumeneb. Jadi Sumeneb mengadakan festival batik. Salah satu kategorinya adalah fashion designer. Jadi harus bisa membuat baju dari batik yang dikasih oleh panitia. Sudah disediakan panitia, Iya. lalu Kita olah jadi diolah baju dan diperagakan oleh model gitu Bang. Nah itu pesertanya ada yang dari Sumeneb, Pamekasan, ya Madura lah Bang. Iya. Kemudian Sidoarjo, Malang dan Jogja. Wah, Jogja. Iya. Jogja itu saingan berat. Nah iya Bang. Soalnya sekotaan memang sana. Iya. Budayanya memang kental sana. Iya di sana budaya modern ada, budaya klasik ada, semuanya ada. Lengkap sana. Iya, saya juga ketar-ketir waktu itu karena Malang pusat fashionnya Jawa Timur, Bang. Iya.
Tapi alhamdulillah saya dapat juara 1, Bang. Alhamdulillah. Hebat. Saingannya banyak. Iya, jadi waktu itu saya memadukan batik dan kain tenun Jogja, lurik. Gitu. Jadi sudah disediakan oleh panitia. Batiknya Dikelola oleh sampean. ya, jadi dibuat, kemudian dipakaikan ke model yang full fashion gitu. Berarti alhamdulillah sampean berarti sudah apa ya? Hebat dalam mendesainer. Belum hebat sih, Bang, karena saya kan otodidak, tidak sekolah yang desain ya. Otodidak, jadi masih merasa kadang masih insecure gitu, Bang. Malahan saya perhatikan kebanyakan orang yang otodidak itu yang lebih apa ya? Lebih detail gitu. Iya, ya. lebih detail karena dia langsung terjun. Orang yang sekolah belum tentu karena kadang-kadang ada sifat malas, kadang gini. Iya, benar, Bang. Kalau otodidak itu karena langsung terjun, langsung praktek. Iya. Jadi lebih detail itu. Iya, karena seniman itu bukan karena ijazahnya, tapi karena karyanya. Iya, betul. Iya. Jadi saya masih mempercayai itu, Bang. Meskipun saya tidak lulusan sekolah desain, tapi kalau kita mau bersungguh-sungguh, kita mau belajar dan mau terjun, insya Allah bisa gitu. Iya. Jadi buat teman-teman juga yang punya passion di fashion, jangan kecil hati. Karena tidak sekolah desain, jangan kecil hati. Asalkan mau bersungguh-sungguh, bisa kok. Iya. Siapa tahu nanti jadi desainer terkenal. Iya, amin. Yes. Karena saya yakin, contohnya seperti Anne Avanti, Bang. Ini desainer kebaya top lah di Indonesia, paling nomor 1 lah. Anne Avanti ini. Beliau itu juga tidak sekolah desain. Jadi tidak sekolah desain tapi Karyanya luar biasa. Dia pakai Miss Universe. Nah, wah. makanya. Dia pakai Putri Indonesia. Itu sebagai motivasi. Iya. Jadi jangan lihat karena ijazah sekolah di mana. Iya, bener, Bang. Yang penting usaha ya, niat kita. Betul. Jadi seniman itu bukan karena ijazahnya, tapi karena karyanya. Iya, betul. Mas Herdi. Iya, Bang. Kesibukan Anda sehari-hari itu apa? Sibukan hari-harinya itu saya seorang guru SD. Guru SD? Iya, guru SD, Bang. Gitu ya? Dulu sempat jadi guru PAUD. Oh, PAUD? Iya, jadi anak-anak umur 5 tahun, 4 tahun gitu selama 2 tahun, Bang. Berarti punya kesabaran yang super sampean. Kalau sudah ngajarin anak-anak PAUD itu. Entahlah ya, Bang ya. Prinsip saya gini. Kalau yang dihadapi PAUD, ya jadilah anak PAUD. Gitu. Ikut. Jadi kalau kita ngajar di SD, ya jadilah anak SD. Jadi jangan memposisikan kita sebagai guru yang harus kerang menakutkan. Tidak, Bang. Kalau saya malah bercanda sama anak-anak itu, saya ajak ngomong, saya ajak curhat. Jadi saya tahu kondisi mereka sebenarnya seperti apa. Jadi sampean sehari-hari pengajar ya? Iya, Bang. Guru, Pak Guru. Pak Guru. Iya, alhamdulillah. Tapi karyanya sudah banyak ini. Alhamdulillah, Bang. Ya semoga menambah karya-karya yang lain biar bisa Batik Pamekasan bisa terangkat. Amin. Dan juga tambah terkenal ke luar negeri. Amin. Alhamdulillah sih, Bang. My hobby is my hoki, Bang. Gitu ya. Hobi yang menjadi hoki. Iya. Ya kan nanti kalau ini diperbanyak kan enak, Mas. Iya. Ini bisa ladang bisnis kan? Iya, memang rencananya di tahun ini, Bang. Saya akan produksi, terus akan dijual. Jadi saya sudah merekrut beberapa teman untuk jadi tim. Karena sekarang, Bang, kalau jualan cuma di toko,
sulit lakunya, Saya Bang. bisa jadi modelnya, Mas. Was, model untuk ukuran yang ekstra ya, Bang? Iya, ya? yang ekstra. Iya, kan banyak orang-orang yang ekstra ukurannya, bapak-bapak pejabat tuh Iya. biasanya, Bang. Iya. Ukuran ekstra. Saya sendiri susah cari baju-baju yang besar. Oh, bisa, Bang. Bisa mesen nanti ya. Open order. Tapi nggak mahal kan? Bisik-bisik lah, Bang. Oh, gitu ya. Iya, Mas Herdi. Mas Herdi, silakan sambil diminum. Suka dukanya di dunia ini apa ya? Desainer, di fashion, suka dukanya bagaimana? Suka dukanya, kalau suka duka yang receh nih, Bang, yang receh, mesti kalap lihat kain, Bang. Gimana? Kalap itu pengennya belanja kain aja, Bang. Gitu. Ke pasar gitu ya, lihat kain, oh ini harus dibeli begitu, Gitu, Bang. Jadi kantong cepet jebol. Pergi ke toko kain begitu juga, Bang. Tapi kan bisa mengeluarkan, tapi kan bisa menghasilkan nanti. Nah, selama ini, Bang, masih kalap aja, Bang. Masih kalap ya? Masih beli. Berarti masih ditumpuk gitu ya? Ya, sebetulnya tabungan juga sih ya, Bang, ya. Cuma apa ya? Ya kadang tak terduga, kita anggaplah kita cuma bawa uang 1 juta gitu, Bang. Rencana cuma mau beli kain ini seharga 300 gitu. Tiba-tiba ngeliat kain bagus, ini kok sayang nggak dibeli, akhirnya ambil. Ini kok bagus, diambil. Over budget, Bang. Jadi begitu ya suka dukanya. Ya, yang receh-receh sih seperti itu. Kalau yang mendalam sih, ya kalau kita produksi terus nggak laku, uang mandek untuk hidup, kadang harus utang dulu. Masih ya? Ya, masih kecil-kecilan, Bang. Makanya saya cari teman yang paham tentang dunia online. Jadi dia yang mengerjakan, saya bagian produksi aja. Dia bagian pengonlinean. Iya, harus kerjasama. Harus, Bang. Kalau kita sendirian, wah nggak mampu deh, nggak mampu. Karena passion kita kan setiap orang tuh berbeda. Saya bisa di manualnya, mungkin dia bisa di bagian digitalnya, gitu. Harapan sampean untuk kedepannya apa, Mas? Harapannya saya bisa membuat orang lain sukses. Orang lain. Jadi sukses itu bukan saya, tapi kita. Makanya saya berkarya seperti ini, Bang, melibatkan penjahit, melibatkan pengrajin batik. Jadi kalau saya banyak orderan, otomatis si pembatik kan juga banyak orderan nih, Bang. Si penjahit juga banyak orderan. Juga saya bisa ngambil karyawan, bisa gaji karyawan. Jadi suksesnya bersama-sama, Bang. Betul. Karena menurut saya masuk surga sendirian tuh gak enak, Bang. Kesepian. Kalau masuk surga bersama-sama kan enak, Bang. Iya, benar, betul. Ya, semoga Batik Pamekasan semakin up lah, semakin terkenal. Amin. Mungkin ada yang mau disampaikan kepada tretan-tretan di rumah tentang ya konten ini, silahkan. Untuk tretan-tretan semua, kalau kalian punya passion di sebuah bidang, tekuni. Insya Allah akan menjadi hoki. My hobby is my hoki. Mantap itu. Nah, kemudian ajak orang lain sukses. Jangan sukses sendirian. Ajak orang lain sukses. Sehingga Anda bisa menjadi manusia yang berguna untuk orang lain. Dan jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Betul sekali, mantap. Mas Herdi, saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama, Bang. Atas kedatangan sampean di podcast ini. Mungkin lain waktu bisa diundang lagi. Boleh. Mungkin dengan senang hati. Pembahasan yang berbeda lebih, ya, Pak? lebih dalam lagi, dengan mungkin suasana yang beda. Siap. Saya doakan semoga
batik sampean ini sukses Amin, sampai ke luar amin. negeri gitu. Amin. Mungkin sampai di sini dulu tretan-tretan di rumah. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Herdi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Terima kasih Bang. Sampai berjumpa di lain waktu. Siap. Buat tretan-tretan, cukup sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.